Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan perencanaan pengembangan usaha budidaya udang faname, mata kuliah metode perencanaan pengembangan budidaya perikanan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sinung Raharjo. Untuk nama kelompoknya, yang pertama Sivanesha Utari, yang kedua Nabila Tresna, yang ketiga Devia Sardi, yang keempat Muhammad Akbar, yang kelima Faisal Akbar, dan yang keenam Iman Setiawan. Latar belakang. Perencanaan pengembangan usaha yang tepat pada suatu wilayah untuk kegiatan budidaya ikan merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu usaha. Mengingat kegagalan dalam mengidentifikasi potensi, pemilihan lokasi, pemilihan komoditas, rencana pembangunan, dan rencana teknis operasionalnya akan berakibat resiko yang permanen dalam kegiatan produksi budidaya perikanan. Perencanaan pengembangan usaha untuk budidaya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan karena potensi, lokasi, komoditas, dan teknik operasionalnya yang sangat ideal akan sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan. Tujuan dari perencanaan pengembangan usaha ini adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, tentunya dalam sebuah perencanaan penting untuk berbasikan pemberdayaan masyarakat agar tercapai kondisi yang lebih baik dan perencanaan yang disusun dapat berjalan dengan efektif dan bermanfaat secara berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari perencanaan pengembangan usaha budidaya udang faname yang pertama ialah identifikasi dan pemilihan lokasi, yang kedua pemilihan komoditas yang dibudidayakan, yang ketiga rencana pembangunan, yang keempat rencana teknis operasional yang meliputi tahap persiapan, tahap budidaya, tahap marketing mix, analisis keuangan, dan analisis growth. Baik, selanjutnya identifikasi dan pemilihan lokasi. Secara garis besar, dalam pemilihan lokasi dapat mengikuti prinsip berikut. Yang pertama yaitu suplai air yang cukup dan cocok untuk budidaya. Yang kedua yaitu menghindari daerah yang kualitas airnya fluktuatif. Yang ketiga, kesesuaian dengan lingkungan alam dan sosial, meminimalisir akibat negatif ke habitat alami sekitarnya, menghindari konflik dengan sesama petambak maupun masyarakat sekitar. Yang keempat, keberlanjutan budidaya untuk jangka waktu yang lama, terintegrasi dengan komunitas lokal. Setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, kemudian juga dapat beberapa persyaratan dalam memilih lokasi tambak. Persyaratan tersebut dapat dijadikan sebagai daftar periksa yang semuanya dipenuhi dalam merencanakan dan memilih lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi budidaya udang. Persyaratan lokasi yang akan digunakan sebagai tambak udang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 75 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terletak di daerah pantai dengan fluktuasi air pasang surut 2-3 meter. Yang kedua yaitu terhindar dari banjir rutin. Yang ketiga, jenis tanah berstruktur lumpur liat atau lumpur berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 20%. Yang keempat yaitu mempunyai sumber air tawar dengan kapasitas cukup besar, jauh dari limbah pencemaran, terutama limbah beracun dan berbahaya. Yang kelima yaitu lokasi sebaiknya berjarak 50-150 meter dari garis bibir pantai. Yang keenam, mempertimbangkan fungsi konservasi dan meminimalisir gangguan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketujuh, tersedia prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Yang ke-8, lokasi harus memiliki green belt sebagai daerah penyangga berupa hutan bakau. Selanjutnya yaitu identifikasi dan pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi juga diperlukan untuk dilakukannya survei lokasi. Survei ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lokasi yang dimaksud. Kesesuaian persyaratan lokasi dengan keadaan sebenarnya akan mengkonfirmasi dan meyakinkan bahwa tambak yang akan dibangun nantinya akan menjadi budidaya yang sukses dan menguntungkan semua pihak. Proses pemilihan dan survei lokasi ini adalah tahap yang perlu dipertimbangkan, meskipun bukan suatu ketetapan yang kaku dan mengikat untuk semua wilayah karena pemilik tambak atau pemilik modal memiliki pertimbangan tersendiri. Baik, dua pemilihan komoditas. Pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah India, Ekuador, dan Vietnam. Oleh karena itu, hingga saat ini prospek budidaya udang faname masih cukup menggiurkan. Mengingat potensi pasar yang luas, kondisi lingkungan, dan sumber daya manusia yang mendukung yang dimiliki Indonesia. Keunggulan budidaya udang faname sebagai berikut.
Yang pertama, masa pemeliharaan relatif cepat, yaitu pada DOC 100, udang faname sudah bisa dapat dipanen. Kemudian produktivitas tinggi karena kelangsungan hidupnya yang tinggi, lalu mampu memanfaatkan seluruh kolam air dari dasar sampai permukaan, sehingga memungkinkan dipelihara dalam kondisi padat tebar yang tinggi. Lebih mudah dibudidayakan karena lebih toleran terhadap perubahan lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Lalu udang faname adalah salah satu komoditas ekspor yang sangat potensial. Tingkat konsumsi terhadap udang faname terus meningkat dan penjualan hasil panen udang faname relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis udang lainnya. 3. Pembangunan. Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di wilayah pesisir harus dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan skenario pembangunan. Menurut Permen PPN Bappenas nomor 5 tahun 2019, bahwa lembaga eksekutif negara Republik Indonesia merancang pembangunan berdasarkan visi dan misi. Tujuan selanjutnya diturunkan menjadi arah kebijakan yang di dalamnya memuat strategi dengan skala prioritas program yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di mana indikator ketercapaiannya sudah ditetapkan. Kerangka kerja manajemen untuk meningkatkan blue growth dan pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan strategis dengan fokus pada sektor-sektor potensial terkait dengan blue economy, penelitian, dan tata kelola laut. Selanjutnya, tantangan utama bagi pengembangan blue economy seperti kenaikan permukaan laut, peristiwa ekstrim yang didorong oleh iklim, polusi, campur tangan manusia, dan kurangnya penegakan hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam rencana teknik operasional dari proses pembesaran udang faname. Yang pertama adalah persiapan. Dalam budidaya udang faname terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti pemilihan lokasi, persiapan kolam atau tambak, pemasukan air, penebaran benur, manajemen kualitas air, manajemen pakan, manajemen kesehatan udang, dan lingkungan kolam termasuk sampling, serta panen, dan pasca panen. Air media budidaya harus air laut yang bersih, terhindar dari limbah, sehingga lokasi sumber air bersih harus terpisah dengan lokasi pembuangan air limbah. Parameter biofisik kimia dalam air laut termasuk kehadiran plankton. Plankton yang baik didominasi oleh chlorophyta, warna hijau dan hijau kecoklatan, diatome, coklat kehijauan, dinoflagellata, warna coklat, blue green alga, dan zooplankton. Selanjutnya, tahap budidaya. Yang pertama, desain dan konstruksi tambak. Menurut Aulia tahun 2018, tambak udang faname harus memiliki 3 jenis wadah, yaitu petak tandon air pasok, petak pemeliharaan, dan petak pengelolaan limbah. Petak tandon pasok harus kedap air dekat dengan air pasok dan petak pemeliharaan. Ukuran mempunyai kapasitas tampung air minimal 30% dari volume air petak pemeliharaan. Petak pemeliharaan harus kedap air, luas petakan 0,3 sampai 0,5 hektar, bentuk duduk sangkar dengan kedalaman air 120 sampai 200 cm. Dilengkapi dengan pintu pemasukan dan pengeluaran air yang terpisah, serta dilengkapi dengan konstruksi pembuangan air central drain. Yang kedua, manajemen persiapan wadah. Budidaya udang faname yang dilakukan dengan menggunakan tambak plastik. Persiapan wadah yang dilakukan meliputi pengeringan wadah, pembersihan wadah dan perbaikan plastik. Pengeringan bertujuan untuk membuangan sisa air yang terdapat di dalam tambak setelah panen, sehingga mempermudah proses pembersihan wadah serta mematikan seluruh organisme yang menempel. Pembersihan wadah bertujuan untuk melepaskan organisme yang menempel pada bagian permukaan dinding dan dasar plastik setelah proses pengeringan selesai. Perbaikan plastik dilakukan dengan penambalan plastik yang sobek atau berlubang. Baik, selanjutnya yaitu persyaratan kualitas air. Adapun persyaratan kualitas air yang bagus untuk budidaya udang, diantaranya suhu kisaran 28,5 sampai 31,5 Celcius. Kemudian salinitas kisaran 15 sampai 25 gram. Kemudian pH 7,5 sampai 8,5. Kemudian oksigen terlarut 3,5 mg. Kemudian alkalinitas 100 sampai 150 mg. Kemudian bahan organik maksimal kisaran 55 mg.
Selanjutnya yaitu amonia total, kisaran 0,01 mg, nitrit 0,01 mg, nitrat 0,5 mg, fosfat 0,1 mg, ketinggian air 120 sampai 200 cm dan kecerahan air 30 sampai 45 cm. Menurut Haliman dan Adijaya tahun 2005, kualitas air tambak terkait erat dengan kondisi kesehatan udang. Kualitas air yang baik mampu mendukung pertumbuhan secara optimal. Hal itu berhubungan dengan faktor stres udang akibat perubahan parameter kualitas air di tambak. Beberapa parameter kualitas air primer yang harus selalu dipantau yaitu suhu, salinitas air, pH air, kandungan oksigen terlarut, dan amonia. Parameter-parameter tersebut akan mempengaruhi proses metabolisme tubuh udang, seperti keaktifan mencari makan, proses pencernaan, dan pertumbuhan udang. Selanjutnya tahap marketing mix. Ada 3, yaitu strategi produk, strategi harga, dan strategi promosi. Strategi produk. Benur yang disediakan memiliki kualitas yang baik. Benur berasal dari indukan yang produktif, memiliki sertifikat SPF atau spesifik patogen free, dan sertifikat CPIB yang sudah dicuci bebas penyakit. Selanjutnya yaitu strategi harga. Tujuan utama penetapan harga tidak terlepas untuk mencari keuntungan. Penentuan harga yang ditawarkan sesuai dengan pasaran, disesuaikan dengan kualitas udang. Ketiga yaitu strategi promosi. Dalam mencapai target pasar, kegiatan promosi sangat penting karena kegiatan ini memberikan informasi kepada calon konsumen bahwa ada suatu produk yang baik dan berkualitas. Media promosi menggunakan media promosi dari mulut ke mulut, sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Berikut adalah estimasi analisis keuangan. Pada tabel berikut terlihat biaya investasi budidaya udang sistem intensif adalah 672.540.000 dengan total biaya penyusutan adalah 8.967.200 rupiah per bulan. Selanjutnya adalah tabel estimasi analisis keuangan. Dari tabel di atas adalah total biaya per siklus yang dikeluarkan untuk budidaya udang faname sistem intensif adalah 388.368.800 rupiah. Selanjutnya, estimasi analisis keuangan adalah total dari biaya per siklus yang dikeluarkan sebesar 388.368.800 mendapatkan penerimaan sebesar 700 juta dengan keuntungan sebesar 311.631.200 rupiah. Margin keuntungan yang didapatkan oleh petambak memulai budidaya udang intensif yaitu sebesar 44,52%. Hal ini menunjukkan petambak mampu mendapatkan keuntungan sebesar 44,52% dari total keseluruhan penerimaan, di mana sisanya sebesar 55,48% digunakan untuk biaya selama budidaya. Selanjutnya, rasio menunjukkan angka 1,80 yang berarti usaha budidaya ini layak untuk dilakukan karena total penerimaan lebih besar daripada total biaya, di mana setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan memberikan penerimaan sebesar 1,80 dan keuntungan sebesar 0,8 rupiah. Baik, untuk SWOT yang pertama strength atau kekuatan. Untuk perencanaan pengembangan budidaya udang faname yaitu kualitas hasil produksi, lalu lokasi yang strategis, ketersediaan sarana operasional dan tenaga kerja,
Baik, untuk SWOT, yang pertama strength atau kekuatan. Untuk perencanaan budidaya udang faname, yang pertama kualitas hasil produksi, lalu lokasi yang strategis, ketersediaan sarana operasional dan tenaga kerja, kemudian penetapan target produksi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, serangan penyakit udang, kemudian terbatasnya keputusan penjualan, lalu kurangnya jaringan pemasaran, kurang optimalnya penggunaan lahan tambak, dan kemudian terbatasnya ketersediaan benur. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Permintaan terhadap udang faname yang tinggi, kemudian keadaan geografis, lahan tambak yang mendukung, berkembangnya pasar internasional terhadap permintaan udang faname. Kemudian kemajuan teknologi dan sistem informasi, dan juga dukungan pemerintah daerah. Yang keempat, DRIT atau hambatan. Yang pertama, keberadaan kompetitor, lalu inflasi, kemudian penyebaran penyakit udang secara global, dan keamanan usaha, dan yang terakhir, tercemarnya kualitas lingkungan. Jadi kesimpulannya, memulai budidaya udang adalah dengan membuat kolam tambak udang dan fasilitas pendukungnya diawali dengan pemilihan lokasi, pembuatan desain kolam, survei lokasi, dan konstruksi tambak. Pemilihan lokasi yang tepat akan mengurangi biaya saat konstruksi hingga saat operasional budidaya. Lokasi calon tambak dipilih pada lokasi yang layak dibangun sebuah tambak maupun selama operasionalnya. Tambak yang dibangun juga nantinya meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan baik lingkungan, alam, maupun sosial. Kemudian dalam teknis operasionalnya harus memudahkan dan meminimalisir risiko dalam menjalani budidaya. Dalam budidaya udang faname terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti pemilihan lokasi, persiapan kolam atau tambak, pemasukan air, penyebaran benur, manajemen kualitas air, manajemen pakan, manajemen kesehatan udang, dan lingkungan kolam termasuk sampling serta panen dan pasca panen. Air media budidaya harus air laut yang bersih, terhindar dari limbah sehingga lokasi sumber air bersih harus terpisah dengan lokasi pembuangan air limbah. Baiklah, sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.